A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kolbu itu dia pengendalinya. Jadi kalau boleh saya katakan, apakah kolbu ada penyakit? Jelas ada. Kolbu itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau nggak syubhat, syahwat. Penyakit kolbu itu kalau nggak syubhat, syahwat. Apa hubungan dengan kolesterol? Baik, tanyalah pada orang yang kena kolesterol tinggi, Tanya sama mereka, kira-kira apakah mereka rutin berpuasa? Apakah mereka rutin makan sayur, makan buah, minum air putih, olahraga? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Apa hubungan dengan kolbu tadi? Nah sekarang begini, ini kita ngetes dulu ya. Apakah kita selama ini memanjakan nafsu kita? Karena kolbu itu kan ada penyakitnya, syahwat sama syubhat. Nafsunya diutamakan. Kita lihat. Contoh. Saya mau, katakanlah di depan ini banyak disiapkan makanan ya. Ini contoh aja. Misalkan ya, ini ada, ini siapin panitia nih, Masya Allah, lihat, sedap sekali. Ini ada nasi coklat. Kelihatan ya, salah satu beras yang paling saya suka, karena dia memang seratnya masih tinggi, dan indeks glikemiknya juga tidak terlalu tinggi seperti halnya nasi putih. Ya. Ada beras coklat, ada sayuran. Menurut Anda, ini makanan sehat nggak? Nanya dulu nih. Makanan sehat? Yakin? Kok ragu-ragu gitu? Yakin lah ya. Kalau saya insya Allah ini makanan sehat. Ya, ada sayurnya, ada proteinnya. Meskipun ini sampel aja. Kalau makan sebanyak ini juga berlebihan. Nah, ini makanan sehat. Pertanyaannya, ini katakanlah di kanan saya. Ini nih, makanan sehat. Sekarang di tangan kiri saya, misalkan ada nasi goreng. Kebayang? Bayangkan saja, ada nasi goreng dari nasi putih, digoreng pakai minyak kelapa, minyak sawit maaf, dikasih tepung, dikasih kerupuk, dikasih bakwan, dikasih telur, diminum pakai es teh manis. Wow. Menurut Anda kira-kira sehatan yang ini yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau Anda disajikan itu, kira-kira Anda makan yang mana? Sudah mulai paham kenapa banyak penyakit sekarang? Sudah jelas-jelas sehat, nggak dipilih. Yang dipilih apa? Yang enak. Enak belum tentu sehat. Setiap, kalau saya penodaan. Penodaan jiwa kita, penodaan kolbu kita, karena kita sudah ngerti bahwa dia, Bapak sekalian, bahwa yang ini sehat, ini nggak sehat, tapi pilih yang ini. Sebenarnya tubuh merasa bersalah. Tubuh merasa bersalah. Jiwa kita itu, Bapak sekalian, merasa bersalah. Cuman karena terus-menerus dilanggar, nggak lagi ngerasa bersalah. Gitu loh. Ini sekarang saya ngeliatin teman-teman di Jakarta, di jamaah saya itu, kalau mereka sudah mulai makan gak sehat, mereka mulai merasa berdosa. Tanda kutip, mereka merasa bersalah gitu kan. Kenapa? Karena mereka udah jalan tuh. Kira udah jalan. Tadi Bapak Ibu baca atau mungkin dengar ayat Allah dalam Al-Qur'an tadi, surat Abasa tadi. Kan di situ ada falyanzuril insana ila ta'ami. Anna sobabna ma asobba. Perhatikan yang kalian makan, kata Allah. Bagaimana Allah menciptakannya, menurunkannya, segala macam. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu sekarang, ya Masya Allah, kadang-kadang saya tuh kayak jadi polisi sehat. Polisi sehat maksudnya, pernah satu hari ada acara kajian di JCC, itu tiba-tiba ada seorang, ya teman artis gitu kan, dia bawa nasi goreng. Lihat ada Zailul Akbar situ, sembunyi sama dia. Ada Dr. Zailul. Saya bilang, ngapain juga? Lah, ente punya badan sendiri, Anda makan sehat, saya nggak ada baperan, silakan aja. Tapi ingat, tubuh kita pasti ngomel kalau dikasih makanan seperti itu terus. Ingat, keluhannya tubuh kita itu dia nggak langsung sakit, tapi tubuh kita itu kalau ada masalah, dia pasti akan ngomong. Sering batuk pilek, sering pusing, sering pegel-pegel, mens bermasalah, tidur bermasalah, itu tanda bahwa tubuhnya minta perhatian. Ya salahnya orang zaman sekarang apa? Ketika pusing, ujuk-ujuk langsung minum paracetamol. Betul? Padahal pusing bisa jadi karena apa? Kurang air juga pusing, kurang tidur juga pusing, kurang glukosa juga pusing, kurang katakanlah banyak kurang duit juga pusing. Bisa juga. Seperti itu ya. Jadi kita lihat sekalian. Nanti insya Allah kita mudah-mudahan ya Allah mudahkan, Allah sempatkan waktunya sehingga kita ngerti. Sebenarnya cara ngobatin itu gampang. Asal apa kita ngerti. Dan ada banyak orang bilang sama saya, ngapain ikutin Zailul Akbar? Repot bener. Ya di sini ada tempe nggak? Mana tempe? Oh nggak ada tempe. Ini tempe. Tempe paling keren yang saya pernah temuin. Biasa pakai daun pisang. Jadi
Ada yang bilang begini. Ya, ngapain repot banget ikut jalur akbar? Dia bilang gitu. Makan tempe, makan kurma, makan aja gorengan hari. Di Indonesia kayak begitu kan? Silakan, tafadhol, saya bilang silakan aja. Tapi ingat, itu punya titik maksimalnya. Sampai pada suatu titik dia nggak bisa ngomong lagi, muncullah penyakit, gitu loh. Kemarin seorang ustadz, saya nggak usah sebutin siapa lah. Dia bilang, Ustadz, kurangilah makan nasi, saya bilang sama dia kan. Apa nikmat dari Allah, dia bilang. Padahal saya ketawa aja. Macam-macam dia punya hujah-hujah. Dia kan sudah tiba-tiba saya dapat laporan, dok, mau konsul nih. Dia bilang, kenapa? Ini lab saya begini. Ternyata glukosanya sudah hampir 300, HbA1c-nya merupakan salah satu indikator diabetes sudah positif, glukosa puasanya sudah positif. Ya sudah, mau diapain lagi? Gitu loh. Jadi ingat, tubuh tidak bisa ngomel. Bisa dibohongin, boskan. Nah, pertanyaannya, apa hubungan dengan hati tadi? Kalau Bapak Ibu dengarkan tadi kalimat atau mungkin bacaan Al-Quran tadi, Allah sebenarnya sudah memerintahkan kepada kita semua. Apa kata Allah? Kalau makan itu ada 3 poinnya. Harus halal, harus baik, ayat toyib ya, atau dan dia nggak boleh berlebihan. Contoh, kurma sehat. Tapi satu hari makan kurma 1 kilo, kena diabetes juga. Betul kan? Madu sehat, tapi satu hari minum madu 1 liter nggak baik juga. Berlebihan kan? Naik yang kedua, toyib. Banyak orang sekarang nggak paham makna toyib. Toyib itu kalau bagi saya, Bapak sekalian, semakin tidak banyak pengolahan, semakin fresh dari buminya Allah, itulah toyib. Kalau sudah macam-macam ditambahkan bahan tambahan pangan sintetik lah segala macam, apalagi dikemas berlebihan, nggak bagus lagi sebenarnya. Jadi kalau contoh begini ya, kalau Anda misalkan minum atau makan minum air kelapa kayak begini, kapan waktu terbaik minum air kelapa? Ketika dipetik dari pohon, potong, langsung minum. Itu waktu terbaik. Kalau ada pohonnya, kita nggak punya pohonnya. Sama juga dengan buah. Buah kayak begini, rahmatnya Allah kepada buah ini apa? Dari tangkainya, kan gitu kan? Dari tangkainya. Ketika tangkai ini lepas, maka oksigen datang, teroksidasi dia. Seperti itu. Makanya, kalau kita mau nilai status kesehatan kita, kita bisa belajar dari buah. Bisa belajar dari buah, nanti saya ajarin caranya. Ya, jadi bos sekalian, subhanallahnya itu banyak yang tadi saya katakan. Jadi semakin tidak banyak pengolahannya pada yang kita makan, semakin sehat tubuh kita. Itu dulu. Jadi kalau dan tubuh kita itu diberikan Allah kemampuan apa? Kemampuan untuk merecovery dirinya sendiri. ولئن كفرتم إن عذابي